Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Iblis Penguasa Mutlak. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 51. Cerita dimulai. Sambil menebaskan bilah pedangnya, Jeok berkata, "Kau sudah kehilangan 3 peluangmu untuk hidup. Jadi aku akan mengakhiri semua ini sekarang juga." Mendengar itu, Im Cheon langsung mengambil kuda-kuda untuk menahan tebasan Jeok. Lalu setelah menahan serangan Jeok, ia berkata, "Dasar sialan, kau selalu saja mengatakan 3 kesempatan yang sama sekali tidak berguna itu. Tetapi pada akhirnya kalau dirimu yang akan mati berdarah-darah." Namun Im Cheon sangatlah terkejut ketika menyadari kalau serangan Jeok hanyalah sebuah tipuan sehingga membuatnya kehilangan keseimbangan. Dan di saat yang bersamaan, Jeok langsung menggunakan tangan kanannya untuk melancarkan serangan dadakan yang tertuju pada titik vitalnya. Benar saja, Im Cheon langsung terdiam setelah mendapatkan sebuah pukulan yang begitu telak yang mendarat pada dantian tengahnya. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, Jeok langsung mengalirkan tenaga dalamnya untuk menghancurkan dantian Im Cheon. Sontak Im Cheon sangatlah terkejut, wajahnya menjadi pucat setelah merasakan kalau dantiannya sudah dihancurkan. Di saat itu, Jeok berpikir kalau dia menghancurkan dantiannya, maka bisa dikatakan kalau Im Cheon sama sekali tidak bisa menggunakan sendi bela dirinya lagi. Terdengar, Im Cheon langsung meminta kepada Jeok untuk menghentikan serangannya karena dirinya sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pertarungan itu. Akan tetapi, Jeok sama sekali tidak menghiraukan perkataannya, sehingga ia pun langsung menebaskan bilah pedangnya untuk menyayat tangannya dan juga kakinya Im Cheon. Kemudian, Jeok langsung memutar bilah pedangnya untuk membelah perut Im Cheon karena ia ingin mengakhiri pertarungan itu dengan secepat mungkin. Terlihat Im Cheon langsung terdiam karena ia tidak menduga kalau dia akan dikalahkan oleh seseorang yang benar-benar ia benci. Lalu sambil menahan rasa sakitnya, Im Cheon berkata, "Dasar sialan, apakah itu sama sekali tidak cukup meskipun kau sudah menghancurkan dantianku?" Dengan santainya Jeok berkata, "Im Cheon, bagaimana rasanya menjadi seseorang yang sama sekali tidak berdaya, seseorang yang begitu lemah tanpa adanya seni bela diri?" Mendengar itu, Im Cheon berkata, "Dasar sialan, apakah kau ingin ceramah terlebih dahulu sebelum kau membunuhku?" Jeok kembali berkata, "Kau dengan sengaja menghancurkan keluarga Li Hanjang. Bahkan kau telah menyiksa semua orang yang berada di dalam penjara rahasia sampai-sampai mereka telah mati dengan cara yang sangat menggenaskan. Katakan kepadaku, sudah berapa banyak orang-orang yang sudah kau bunuh selama 20 tahun terakhir ini? Apakah selama itu kau sama sekali tidak merasa puas?" Terlihat para pelayan yang berada di tempat itu sama sekali tidak percaya dengan apa yang mereka dengar karena ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak mereka ketahui. Kemudian dengan tatapan mata yang tajam, Jeok kembali berkata, "Apakah kau tahu segala sesuatu yang kau perbuat selama ini telah membuatmu memang pantas untuk mati? Namun aku tidak akan membunuhmu karena aku akan menyerahkan hukumanmu kepada aliansi ortodok. Yang aku dengar kalau keadilan di dalam Jianghu ini harus ditegakkan oleh semua orang. Jadi kali ini aku akan mencoba untuk menjadi seperti itu dengan menyerahkanmu kepada pengadilan Jianghu." Mendengar itu, Im Cheon langsung terdiam. Ia sama sekali tidak menduga kalau Jeok senaif itu. Ia memiliki sebuah kesempatan untuk membunuhnya secara langsung, namun ia telah membuang kesempatan itu dengan begitu saja. "Dasar bodoh, suatu hari nanti kau akan menyesal karena kau telah melepaskanku begitu saja." Namun Im Cheon langsung melemparkan pandangannya ke arah samping ketika menyadari kalau para pelayan telah mengambil bilah pedang yang berserakan di atas lantai. Sambil menangis mereka berkata, "Apakah benar semua orang yang berada di dalam penjara rahasia sudah mati? Dasar bajingan, kau telah membunuh keluarga kami meskipun kami telah bertahan untuk menjadi mainanmu." Im Cheon berkata, "Dasar sialan, berani sekali para sampah seperti kalian mengacungkan bilah pedang itu kepadaku. Jika aku tidak lumpuh, maka aku akan membunuh kalian semua dengan pukulanku." Lalu Im Cheon langsung melemparkan pandangannya kepada Jeok. Ia berkata, "Bukankah kau mengatakan kalau kau akan menyerahkanku kepada pengadilan Jianghu? Jadi lindungi diriku sekarang juga dari para sampah yang mencoba untuk membunuhku. Jika kau melakukannya, maka aku akan memberikanmu segala sesuatu yang kau inginkan, entah itu kekuasaan, kekayaan, dan juga apa saja yang kau mau."
Di saat itu, Im Cheon hanya tertawa karena ia sangat percaya kalau Jeok akan menerima penawaran itu. Lalu ia bergumam, "Aku akan menukarkan nyawaku dengan segala sesuatu yang ia inginkan. Tetapi suatu hari nanti aku akan mencabut nyawanya dan juga semua keluarganya dengan menggunakan tanganku sendiri." Namun Im Cheon langsung terdiam ketika mendengar Jeok yang berkata, "Aku memang mengatakan kalau aku akan menyerahkanmu kepada pengadilan Jianghu. Tetapi kau harus tahu kalau apa yang mereka pilih adalah keadilan yang benar-benar mereka inginkan." Terlihat Im Cheon sama sekali tidak bisa menghindari ketika sebuah pedang telah menembus bahu kanannya, yang mana itu adalah sebuah tusukan yang dilakukan oleh salah satu dari pelayannya. Sambil menahan rasa sakitnya, Im Cheon berkata, "Dasar brengsek, apakah kau berpikir kalau kau akan lolos atas tindakan yang kau lakukan kepadaku?" Akan tetapi, Im Cheon kembali terdiam ketika melihat para pelayan yang lainnya telah berdiri tepat di hadapannya. Lalu sambil mengacungkan bilah pedangnya, mereka berkata, "Kau mengatakan kalau kami melakukan segala sesuatu yang kau perintahkan, maka keluarga kami akan selamat. Tetapi apa yang kau lakukan? Kau sudah membunuh keluarga kami." Setelah mengatakan itu, mereka berdua langsung menusukkan bilah pedangnya kepada Im Cheon tanpa adanya rasa bersalah sedikit pun. Terlihat Im Cheon sama sekali tidak bisa menghindari tusukan mereka yang menyerangnya secara bersamaan, sehingga membuatnya langsung kehilangan kesadaran. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, mereka bahkan tetap menusukkan pedang itu hingga berkali-kali. Meskipun Im Cheon sudah mati dengan cara yang sangat menggenaskan, mereka merasakan kalau Im Cheon memang pantas untuk mati karena dia sudah membunuh keluarga mereka. Pada sisi yang lain, Jeok berkata, "Aku berharap kalau kau akan merenungkan segala dosa yang kau perbuat selama ini, meskipun kau sudah berada di dalam neraka." Cerita berpindah, terlihat Sorin telah berdiri tepat di atas sebuah tangkai untuk menikmati keheningan di pagi itu. Di saat itu, ia teringat ketika Solha telah mengikatkan 2 buah pedang kepada Jeok ketika Jeok ingin memulai petualangannya untuk menjelajahi seluruh Jianghu. Sorin bergumam, "Ketika pertama kali kami mengirimnya kepada Jianghu, Jeok hanyalah seorang anak yang sama sekali tidak mengetahui dan juga memahami segala sesuatu yang terjadi pada dunia ini. Namun tidak terasa waktunya telah mengalir seperti air, sehingga dia sudah tumbuh menjadi seseorang yang seperti ini." Kemudian Sorin langsung memejamkan kedua matanya ketika merasakan bau darah yang menandakan kalau Jeok telah berdiri di belakangnya. Sorin berkata, "Jeok, apakah kau sudah menyelesaikan urusanmu bersama keluarga Aliansi Langit Utara?" Jeok pun berkata, "Aku sudah menyelesaikan masalah itu dan juga bajingan itu sudah mati." Mendengar itu, Sorin bergumam, "Aku tahu kalau dia sudah mati, namun aku juga tahu kalau kau tidak membunuhnya. Akan tetapi dia telah mati setelah mendapatkan keadilan dari orang-orang yang sudah ia sakiti." Lalu Sorin berkata, "Dengan matinya sang pemimpin Aliansi Langit Utara, maka semua orang yang bergabung di bawahnya sama sekali tidak akan tinggal diam. Jadi aku sangat yakin kalau mereka akan datang untuk membalaskan kematiannya." Dengan santainya Jeok berkata, "Hal itu sama sekali tidak akan menjadi masalah. Tetapi aku telah gagal untuk membersihkan namanya sang pemimpin Sekte Pedang Kebenaran dengan kesaksian bajingan itu." Namun Jeok langsung terdiam ketika mendengar Sorin yang mengatakan kalau masalah itu akan ditangani oleh Aliansi Ortodok. Sorin kembali berkata, "Kami sudah menyerahkan Im Yungso dan juga semua bukti yang kami kumpulkan kepada Aliansi Ortodok. Aku berpikir kalau mereka sudah pasti akan terlibat karena salah satu dari korban yang berada di dalam laporan itu adalah anggota mereka yang telah hilang." Jeok berkata, "Hal ini sangatlah mengejutkan kalau mereka akan bertindak di dalam situasi ini." Sorin berkata, "Sudah pasti kalau mereka akan bertindak. Lagi pula mereka adalah bagian dari Jianghu ini. Terlebih lagi salah satu dari anggotanya telah menjadi korban dari kekejaman Im Cheon." Kemudian sambil tersenyum Jeok berkata, "Ayah, apakah kau merasa menyesal setelah memberikan pedang ini kepadaku?" Terlihat Sorin hanya tersenyum, lalu ia berkata, "Gunakanlah pedang itu dengan sebaik mungkin sehingga aku tidak perlu menyesali memberikan pedang itu kepadamu." Cerita berpindah, ketika hari sudah semakin siang, terlihat Jeok langsung kembali menuju manor angin baru. Di saat itu, semua orang yang ada di sana langsung memberi salam penghormatan kepada Jeok karena dia sudah kembali dengan selamat. Sesampainya di hadapan mereka, Jeok berkata, "Kalian semua telah melakukannya dengan sebaik mungkin, meskipun ini adalah pertama kalinya bagi kalian mengalami pertempuran yang mempertaruhkan nyawa kalian. Tetapi aku akan mengatakannya dengan jujur kepada kalian. Mulai dari sekarang, kalian akan menghadapi sebuah pertempuran di mana nyawa kalian akan selalu dipertaruhkan."
Pada sisi yang lain, terdengar salah satu dari mereka berkata, "Entah mengapa yang aku rasakan kalau ini akan menjadi sesuatu yang buruk karena kita telah berani untuk mengusik keluarga aliansi Langit Utara." Seakan tahu kalau mereka begitu gelisah, Jiok kembali berkata, "Jika ada dari kalian yang ingin pergi, maka pergilah sekarang juga. Dan juga kalian tidak perlu merasa bersalah ataupun merasa ragu dengan keputusan yang akan kalian pilih. Tetapi aku akan berjanji kepada kalian yang masih bertahan di tempat ini. Apapun yang terjadi, aku sama sekali tidak pernah berniat untuk menggunakan kalian sebagai tameng." Sambil berteriak dengan sangat keras, Jiok kembali berkata, "Dengarkan aku baik-baik, aku akan bersumpah dengan segala sesuatu yang aku miliki kalau aku tidak akan mengingkari janji itu. Jadi, maukah kalian ikut bersamaku untuk menaklukkan Jianghu ini?" Terlihat semua orang yang ada di sana langsung merasakan kalau semangat yang mereka miliki telah berkobar dengan begitu hebatnya. Tanpa keraguan sedikit pun, mereka semua langsung berteriak dengan sangat keras kalau mereka sama sekali tidak akan berpaling dari manner angin baru, meskipun mereka harus bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Di tempat yang berbeda, terlihat Sorin dan juga Solha hanya bisa menghela nafas setelah mendengar Jiok yang menunjukkan rasa semangat kepada para bawahannya. Solha berkata, "Melihatnya yang seperti ini, aku pun merasakan kalau anak kita telah tumbuh menjadi dewasa. Bahkan dia juga sudah berdamai dengan sebuah dendam yang ia pendam selama ini kepadamu." Mendengar itu, Sorin pun mengucapkan kata maaf kepada Solha atas setiap masalah yang mereka perbuat bersama Jiok. Solha kembali berkata, "Untuk saat ini, kita tidak perlu mengkhawatirkan tentang Jiok karena dia telah memiliki sebuah kekuatan yang sangat cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi, bisakah kita pergi untuk memulai pertualangan kita?" Namun, Solha begitu heran ketika mendengar Sorin yang mengatakan kalau ada sebuah tempat yang harus ia tunjukkan kepada Jiok. Dan itu adalah sebuah tempat yang sama sekali tidak pernah dibayangkan oleh Solha, yaitu kultus demonik. Dengan tatapan mata yang tajam, Sorin kembali berkata, "Aku tidak tahu bagaimana reaksinya, akan tetapi apapun yang terjadi, aku harus bertemu dengan mertuaku." Sontak, Solha sangat tak terkejut. Ia sama sekali tidak menduga kalau Sorin akan mengajak Jiok untuk bertemu dengan ayahnya. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.